Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kumpul ya semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah Bu. Kalau bisa mulai bisa silakan. Baik. Suara saya bisa terdengar Bapak? Bisa Bu, bisa. Ya, walaupun sedikit. Baik. Putus sedikit. Oh, udah polos 100. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi pembelajaran orang dewasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya ya, Bu Nur Hayati Juwangsi dari Jakarta. Mohon izin dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan materi pembelajaran orang dewasa. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita masih dapat dipertemukan lewat Zoom dalam pelaksanaan IHT, yaitu di mana kita dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, sharing-sharing berbagi ilmu, dan tentunya kita dapat bersilaturahmi lewat Zoom. Baik, sebelumnya saya ingin saling sharing ya Bapak Ibu. Apa sih konsep andragogi itu menurut Bapak dan Ibu? Monggo silahkan. Mungkin Bu Mai, Bu Nora. Konsep apa Ibu? Konsep andragogi Bu, pembelajaran orang dewasa. Kenapa orang dewasa itu harus belajar gitu loh Bu, bahasa ininya? Karena kan belajar itu sepanjang hayat Bu. Iya, baik Bu. Mungkin Bu Mai, Bu Nora, Bu Fajar, Pak Yusuf bisa menambahkan apa itu konsep andragogi, Pak? Ya, pembelajaran yang dilakukan untuk mendidik. Karena kalau yang bukan orang dewasa belum bisa mendidik, tapi kalau di dewasa sudah bisa. Seperti itu. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa gitu ya, Pak Yusuf ya. Baik, terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang lain, Bu Fajar. Bu Fajar nih biasanya the best nih. Enggak Bu, cukup dari Pak Yusuf aja. Ya, monggo. Makasih ya Bapak Ibu atas masukannya. Kenapa, apa itu konsep belajar andragogi? Dikatakan yaitu seni pengetahuan untuk membimbing orang dewasa belajar. Tentunya pembelajaran orang dewasa di sini berbeda ya Bapak Ibu dengan pembelajaran dengan anak-anak. Ya seperti Bu Mai katakan tadi bahwa memang kita belajar sepanjang hayat yang dimulai dari istilahnya dari ayunan sampai akhir hayat. Karena secara tidak langsung kita di dalam kandungan pun kita sudah mulai belajar Bu sama ibu kita, didengarkan mungkin murotal Al-Quran atau lagu-lagu yang istilahnya mendukung perkembangan janin agar bisa interaksi di dalam perut, walaupun secara kasat mata kita tidak tahu, tapi menurut kedokteran seperti itu Bu, kayaknya bisa juga merangsang perkembangan pertumbuhan bayi. Baik, terima kasih atas responnya. Lanjut lagi nih, saya ingin kita sebagai orang dewasa nih Bu, kebetulan bukan orang dewasa lagi ya Bu, kalau saya mungkin udah tua Bu, karena saya udah punya cucu. Pendekatan apa yang dilakukan pembelajaran andragogi Bu? Bapak Ibu nih, monggo silakan. Pendekatannya apa ya Bu? Bu Mai, monggo. Pak Andi, Pak Yusuf. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran andragogi. Saya ini karena saya beragama, jadi lewat pendekatan lewat agama bisa Bu. Oh ya,
lewat pendekatan agama. Iya. Pendidikan agama dari kecil gitu ya, Pak? Iya, betul. Nah maksud saya gini, ini kan kita udah tua loh Pak gitu ya. Kita udah tua. Nah pendekatan kita belajar kita secara udah tua atau gimana gitu loh Pak? Diperlakukannya seperti apa gitu? Nanti kan tadi Ibu bilang juga kan namanya pembelajaran itu sepanjang hayat kan. Dari Iya. kita buayan juga sampai kita ini kan Akhir belajar hayat. terus. Nah Iya. itu. Nah, berarti kalau dewasa juga harus tetap belajar, walaupun udah tua juga tetap harus belajar. Belajar Iya. agama lebih mantap lagi, Bu. Iya, buat bekal ya Terima Pak. kasih, Bu. Iya, buat bekal persiapan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Maksudnya di sini yaitu pendekatan andragogi yaitu bagaimana memperlakukan orang dewasa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya orang dewasa. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Lanjut ya, saya mau ini lagi. Kita nih sudah belajar, kalau tidak masalah ini materi yang ke-8 ya Bapak Ibu, materi pembelajaran orang dewasa. Baiklah, saya akan membacakan materinya. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti materi yang akan saya sajikan. Baiklah, sebelum saya membacakan materi, sedikit nih sebagai ice breaking mungkin ya, siang menjelang sore, Bapak Ibu, saya sedikit memberikan pantun, yaitu hati-hati kalau melintas di jalan, jangan berbalik. Selesaikan diklat sampai tuntas, jadilah peserta dengan prestasi yang baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya, saya akan melanjutkan paparan materi pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa atau POD yaitu pengertian pembelajaran orang dewasa, teori pembelajaran orang dewasa, karakteristik belajar orang dewasa, prinsip pembelajaran orang dewasa. Di sini pengertian pembelajaran orang dewasa yaitu andragogi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, aner atau under yang berarti orang dewasa dan agogi atau agagus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi, andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Teori pembelajaran orang dewasa, berbagai macam teori dapat dikemukakan oleh para ahli, yaitu di sini salah satunya Malcolm Spethern Cowles tahun 1913 sampai 1997. Merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teori tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni atau ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran orang dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Yaitu pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsinya menjadi 5, yaitu konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Karakteristik belajar orang dewasa di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu konsep diri, terdiri dari bagaimana orang dewasa memiliki konsep diri untuk lebih bertanggung jawab dalam memutuskan keputusan atas hidupnya sendiri, terus bertumbuh dewasa, matang, konsep diri mereka bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung pada orang lain. Individu yang dapat mandiri dan mengarahkan dirinya sendiri. Jadi di sini
konsep dirinya yaitu lebih menekankan lebih bertanggung jawab dan mengarahkan agar lebih mandiri. Pengalaman, orang dewasa memiliki pengalaman yang tentunya lebih banyak dan beragam dari anak-anak. Melalui pengalamannya, orang dewasa bisa memperoleh pengetahuan yaitu tentang identitas diri, pengalaman, sumber belajar, dan yang sangat berharga bagi orang dewasa. Sedangkan kesiapan belajar bagi orang dewasa yaitu semakin meningkatnya atau berorientasi pada tugas-tugas perkembangan dari sosialisasi di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang tidak dapat diketahui atau diatasi dalam kehidupannya. Jadi bagaimana orang dewasa itu bisa menerima keadaan atau bisa mengatasi suatu masalahnya. Sedangkan yang keempat yaitu orientasi belajar. Sebagai individu, orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa bergeser dari mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subjek menjadi berpusat pada masalah atau keadaan yang saat ini sedang beliau alami. Karena pembelajaran orang dewasa itu berpusat pada masalah atau satu fokus aja ya. Yang kelima yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan semakin matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internalnya. Adakah keinginan orang itu untuk menambah wawasan, pengetahuan, atau kepuasan kerjanya, harga diri, kualitas hidup, ataupun ingin menjadi motivator atau menjadi yang lebih dapat meningkatkan pengetahuan dia lebih tinggi lagi. Ingin meningkatkan pengetahuan yang lebih baik. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang ditetapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yaitu di sini keterlibatan, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, pengalaman dan berpusat pada masalah. Keterlibatannya apa? Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Tentunya kita sangat sini melibatkan ya untuk mintakan saran, pendapat, sumbangsi atau pengalaman mereka dalam pembelajaran orang dewasa untuk saling lebih sharing kali ya. Pengalaman termasuk menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Nah, seperti dan Bapak Ibu saat ini alami dari berbagai daerah dengan berbagai cara, dengan berbagai motivasi atau caranya pembelajaran atau gimana tentu berbeda walaupun tujuannya sama yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa dengan cara layanan mungkin yang berbeda-beda tapi tujuannya tetap satu, menjadikan siswa kita menjadi siswa yang mempunyai nilai Pancasila, siswa yang berkarakter. Yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang dimiliki relevansinya dengan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan mereka sehari-hari. Ya, di sini mungkin gini kali ya Bu, contohnya. Misalnya dia ingin mempelajari resep suatu masakan. Oh, dia ingin tahu, gimana caranya membuat kue ini, dan ingin tahu dia berfokus pada resep itu. Yang keempat, berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah berorientasi pada konten. Ya, Bapak Ibu, dari saya
Kiranya hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saling sharing Bapak Ibu. Monggo silakan Bu Nora. Kak Bu Nurani. Ya. Pak Yusuf mungkin, Bu Mai. Kak Macet. Hah? What? Nah, bagaimana Bu? Kalau pembelajaran orang dewasa ini dikhususkan buat orang tua yang nggak ngerti anaknya dalam mendidik, Bu. Terima kasih, Bu. Bagaimana pembelajaran orang dewasa yang nggak ngerti anak mendidik gitu, Pak? Pak Yusuf. Dia nggak ngerti pendidikan gitu, Pak? Atau gimana? Ya, yang orang tuanya apa yang Kolot gitu ya? Awam gitu? awam, akhirnya kan bermasalah tuh anaknya di sekolah. Karena kan memang kan kita di sekolah cuma 25%. 78%-nya adalah didikan orang tua. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin nanti yang sharing dari Bapak, dari ibu-ibu yang lain ya. Seperti contohnya sekarang gini aja Pak. Dalam masa pandemi, kita dituntut belajar digital. Yang tentunya satu, nggak semua orang tua mempunyai Android. Kedua, nggak semuanya juga orang tua mempunyai pulsa atau jaringan. Keduanya, selanjutnya lagi punya Android, tapi nggak bisa nggunain. Banyak yang saya alami kendala. Kenapa nak kamu nggak ngerjain tugas? Kenapa kamu nggak ngirim tugas? Nggak bisa Bu caranya. Salah satunya seperti itu. Karena memang kita nggak bisa salahin anak. Minta anak pun kita ngajarin sama orang tua pun belum ngerti karena nggak semua orang tua tuh paham IT atau gimana gitu. Jadi mereka makanya kita harus melihat tidak langsung menyalahkan anak. Oh kenapa anak ini nggak ngerjain tugas atau gimana? Mungkin kendalanya memang dia nggak punya HP Android atau jaringannya nggak ada atau pulsanya bagaimana. Nah caranya gimana? Ya kita cari latar belakang kelemahan dia atau apa. Oh kalau misalnya nggak ada, nggak bisa dalam belajar ini, ayo misalnya kita bantu dengan teman sebayanya yang bisa membantu. Mungkin dengan teman kan bisa saling sharing, atau mungkin juga ada kakaknya atau siapa yang bisa kita lebih arahkan gitu. Kalau toh mentok nggak bisa, ya kita bimbing untuk japri ke guru bidang studinya atau guru-guru yang lain yang menurut anak itu nyaman. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan, mungkin anak itu orang tuanya nggak bisa. Mungkin ada family, saudara, atau siapa yang anak itu bisa lebih nyaman untuk sharing atau gimana. Gimana Pak? Mungkin yang lain bisa menambahkan? Ya, misalnya contoh lagi Bu, ibunya nggak bisa ngajarin ngaji, ya mungkin kita masukin ke lembaga TPA atau gitu. Mungkin ibunya nggak bisa ngajarin baca tulis dari awal, mungkin kita masukin ke bimbel gitu. Mungkin seperti itu ya Pak? Ya, bisa seperti itu, Bu. Bisa. Ya, Bu. Ya, gimana nih Bapak Ibu, karena mengingat waktu pula, apakah bisa saya padani acara ini, penyampaian materi ini, atau mungkin ada sanggahan, masukan atau gimana? Monggo silahkan. Cukup jelas, Bu. Baik, terima kasih Bu Rona sudah Ya, saya sudah cukup jelas, Bu. Udah. Baik, Pak Yusuf, terima kasih atas solidnya kerjasamanya, kekompakan. Semoga kita mendapatkan seperti tadi, kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan nilai yang terbaik. Baik, dari saya. Amin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pemaparan mungkin ada yang kurang jelas. Semoga kita selalu sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, lancar sampai akhir pendidikan dengan hasil yang terbaik. Dari saya cukup sekian. Amin. Ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama. Jangan lupa Bu diedit ya, ada ini ntar dipotong. Diedit. Udah. Bu, saya aja deh, tapi nggak usah keluar Zoom, langsung dari sini aja. Ya, nanti Bu Ulfa berarti ngambil dari itu datanya dari Bu ya.
Kan Bu Nur berarti. Bu Nur udah cut bukan? Udah nggak nge-record. Sudah. Ya, Ya kan? Berarti bisa Udah. saya. Ya kan? Apa Ya, pakai rukun bisa, aja, bisa. Pak? Pip, Ulang. Pip. Mau langsung boleh? Coba aja Bu. Heeh. Langsung boleh deh, Bu. Kadang-kadang kadang-kadang langsung ke adminnya Bu. Oh gitu ya, Pak. Ya udah, Iya. buat Coba aja sih, coba aja kalau enggak itu takutnya. Nah, kalau takutnya kerekam repot dah ya. Iya, Oh Bener iya ya? benar. takutnya itu Ya udah. konti indih, Bu Fajar. Ya udah, buat aja kalau Iya. gitu. Makasih ya. Maaf. Oke. Ya izin Iya, live. Bu. Ya. Iya.